Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelku. Sebelumnya aku mohon maaf ya guys, karena lama tidak mengupload video, dan video yang terakhir ini adalah video final daripada ketiga video tentang teori dasar SIP. Jadi kenapa sampai kita harus membuat teori dasar SIP? Alasan ini sudah aku sampaikan di video 1 dan video 2 tentang teori dasar SIP. Selanjutnya kita langsung ke teori dasar SIP ketiga, yaitu tentang teori dasar final dari teori dasar SIP yang kita pelajari. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya guys, dan share sebanyak-banyaknya apabila bermanfaat. Oke, kita langsung ke materinya. Jadi materi dasar SIP ini kita cenderung untuk menganalisa ya guys, menganalisa data SIP yang sudah kita punya. Lalu pengertian daripada analisis SIP ini adalah metode analisis yang sering dilakukan pada berbagai macam peta, dikenal sebagai metode tumpang susun atau overlay metode, dari fungsi-fungsi analisis yang dapat dilakukan oleh SIP itu sendiri, dan pengguna dapat memperoleh informasi yang diinginkan. Salah satu analisis yang biasa dipakai adalah buffer. Buffer ini adalah operasi geografi yang digunakan untuk mengidentifikasi area di sekeliling objek geografi. Operasi ini menghasilkan satu atau lebih poligon yang mengelilingi objek geografi yang ada. Jadi dalam buffer ini, seandainya kita mau membuat jalan, lalu kita buat ruas jalan, kita bisa menggunakan buffer itu. Itu salah satu contohnya ya guys. Selanjutnya, fungsi operasi analisis SIP seperti terlihat pada video ini, yakni retrieval, classification, measurement. Seperti ini. Jadi ada berbentuk segi 8, ada berbentuk segi 6, dan ada berbentuk bulat. Lalu overlay, mungkin teman-teman sudah familiar dengan overlay ini. Lalu ada neighborhood, itu dia berupa seperti swing ya guys. Lalu ada connectivity. Lanjut, operasi logika boolean. Operasi logika boolean ini digunakan untuk menghasilkan informasi baru dari suatu objek berdasarkan penanyaan spasial atau query spasial dengan menggunakan operator AND, OR, NOT, dan SORT. Ini kalau dalam matematis di dalam SIP itu, ketika kita mau memasukkan suatu objek dari objek yang besar, kita bisa menggunakan logika boolean ini. Atau
apabila kita mau memotong suatu peta, kita bisa menggunakan logika boolean ini juga guys. Dan contohnya banyak sekali. Nanti pada prakteknya kita akan menemukan logika boolean ini yang digunakan seperti di dalam data-data yang kita buat dalam bentuk tabel untuk menerangkan sebuah peta. Lalu pengertian daripada logika boolean itu adalah operator logika N. Nah, seperti ini guys. Select cover sama dengan sawah and slope di atas 40. Nah, kalau seperti ini logikanya, maka akan berbentuk seperti ini guys. Selanjutnya operator logika OR. Select cover sawah or slope di atas 40. Maka hasilnya seperti pada gambar video ini. Selanjutnya operator logika NOT. Select cover sama dengan sawah not slope di atas 40. Maka akan saling memotong seperti gambar di bawah ini. Nah, ini yang biasa digunakan guys di dalam logika boolean. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi operasi analisis. Nah, jadi setelah kita melihat gambar daripada fungsi operasi analisis, selanjutnya kita ke pengertiannya. Jadi pengertian daripada retrieval, classification, dan measurement operasionalnya itu adalah select, reselect, calculate, dissolve, distance, area, dan slope. Nah, contohnya sudah ada pada video yang tadi yang pertama itu guys. Selanjutnya kita lanjut ke overlay operation. Overlay operation ini terdiri dari 6, yakni union, identity, interest, split, erase, dan click. Oke, kita bisa ke bab selanjutnya untuk kita melihat ciri-ciri daripada overlay operation ini seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, ini union overlay seperti terlihat pada gambar ini, dua gambar saling terhubung menghasilkan gambar yang sebelah kanan. Nah, itu disebut dengan union overlay. Lalu identity overlay seperti ini guys. Dua gambar saling terhubung menghasilkan gambar sebelah kanan. Ketiga, interest overlay. Dua gambar saling terhubung atau tergabung menghasilkan gambar di sebelah kanan guys. Lalu split overlay. Dua gambar saling terhubung menghasilkan gambar di sebelah kanan. Lalu erase overlay, dua gambar saling terhubung dan menghasilkan gambar sebelah kanan. Lalu ini clip overlay,
dua gambar ini saling terhubung atau tergabung menghasilkan gambar sebelah kanan. Nah, seperti itu overlay-nya yang ada beberapa macam, dan nanti kita ketemu di praktek-praktek di kemudian hari di video ini yang akan berhubungan dengan teori-teori mulai dari video pertama, video kedua, dan video ketiga. Seperti itu guys. Semoga bermanfaat, bisa membantu mencerahkan pemikiran teman-teman untuk mengerjakan sheet di kemudian hari. Dan apabila video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Oke, sekian dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.